Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai praktik akuntansi BLU dan BLUD. Tugas ini kami tujukan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Akuntansi UNER. Dan dosen pengampu diamanahkan oleh Dr. Erina Sudaryati, DRA, MS, AK, JMA, JL. Yang pertama ada saya, Rehan Arya Bramantio dengan NIM 106. Saya Ananda Febrian dengan NIM 118. Saya Aulia Dewi Fortuna dengan NIM terakhir 134. Saya Davin Muhammad Farel, NIM terakhir 141. Saya Arnando Aser, NIM terakhir 148. Saya Amar Yasir Bahanan, NIM terakhir 245. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada sistem akuntansi dan pelaporan BLU, yang kedua dengan sistem akuntansi dan pelaporan BLUD. Nah, BLU itu apa sih sebenarnya? BLU merupakan badan yang berada di bawah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengemban tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberian jasa atau menghasilkan produk. Beberapa bentuk BLU yang dapat diamati antara lain rumah sakit pemerintah, pendidikan, terutama pendidikan tinggi negeri. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Yang pertama, dilaksanakan oleh Satker BLU dan UAKPA atau yang disebut Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Penggunaan Anggaran. Kemudian selanjutnya pelaporan keuangan. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian selanjutnya penyusunan laporan keuangan BLU. Ini dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan BLU digunakan untuk yang pertama contohnya dalam rangka pengintegrasian LabKeu BLU ke dalam LabKeu konsolidasian tingkat eselon 1. Kemudian yang B, lampiran LabKeu Kementerian Negara atau lembaga. Ya, kemudian berikut ini adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri atas yang pertama laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua tadi ada sistem akuntansi dan pelaporan BLUD. BLUD memiliki kewajiban yang menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis. Oleh karenanya, BLUD menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia, dengan tujuan untuk manajemen bisnis, menciptakan manajemen bisnis yang sehat. Sebagaimana akuntansi dalam entitas bisnis, BLUD juga menyelenggarakan akuntansi dengan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Lalu basis akrual merupakan dasar pengakuan menurut waktu terjadinya biaya atau pendapatan. Sebagai contoh, pendapatan bulan Januari yang baru diterima kasnya pada bulan Februari, maka akan diakui sebagai pendapatan bulan Januari.
Selanjutnya Permendagri nomor 61 tahun 2007 pasal 118. Laporan keuangan BLUD terdiri dari yang pertama neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan operasional. Berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode. Dari laporan ini dapat diketahui adanya surplus atau defisit dari kegiatan operasional BLUD, beserta besarnya surplus atau defisit tersebut. Laporan ini hampir sama dengan laporan laba rugi dalam akuntansi entitas bisnis. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas berisi informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, dan atau pembiayaan yang menyajikan saldo awal kas, arus kas masuk, arus kas keluar, dan saldo akhir kas selama satu periode. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Berisi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. CALK merupakan bagian yang tak terpisah dari neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Yang selanjutnya adalah laporan operasional dan laporan arus kas wajib disusun dan disampaikan oleh BLUD kepada PPKD setiap triwulan, paling lambat 15 hari setelah periode berakhir. Laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan CALK wajib disusun dan disampaikan oleh BLUD kepada PPKD dengan disertai laporan kinerja setiap semester dan tahunan paling lambat 2 bulan setelah periode laporan berakhir. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.